ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan, kita boleh bersyukur pada Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan mingguan, memasuki Minggu Adventus yang keempat di Jemaat GKI Laheroi yang akan disiarkan secara langsung oleh kaum muda Terpupam Jemaat GKI Laheroi Multimedia di tahun 2021. Olehnya mari patut kita sebelum mendengar bagian firman Tuhan kita berdoa. Terpujilah Allah Israel yang telah menyatakan kemuliaan damai sejahtera di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Raja damai, pembawa berita Injil yang memberikan sukacita bagi umat-Mu di dunia ini. Memasuki masa raya Adventus yang keempat, olehnya bimbingan firman Tuhan yang hendaknya kami baca di dalam Mika pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kami mohon ya Roh Kudus, pimpinlah kami ketika kami membaca dan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Di dalam kurung waktu masa kesiapan menyambut malam kudus dan menyambut Natal pertama, Natal kedua, olehnya kami mohon ya Roh Kudus, pimpinlah kami sebagai umat milik-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, pembawa damai, kami memohon. Amin. Mika pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata banyak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca dan mendengarkan bimbingan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, memberikan judul bagi kita, tema Naiklah ke Gunung Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
dalam memasuki masa raya Adventus, masa kesiapan menyambut Malam Kudus dan perayaan Natal pertama, Natal kedua. Sesungguhnya ada kata yang ada di setiap hati orang percaya. Dan kata itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita, di manakah kedamaian? Kata ini selalu ada dalam syair lagu gereja khususnya di masa Advent atau Natal. Damai selalu diimpikan oleh setiap insan. Seruan untuk hidup dalam perdamaian bukan saja terdengar di wilayah yang mengalami kerusuhan atau peperangan, atau di kota-kota besar yang mana terjadi praktek ketidakadilan secara menyolok. Tetapi seruan itu juga terdengar di daerah-daerah terpencil yang merasakan ketidakadilan, dan seruan perdamaian itu sudah diperdengarkan 1000 tahun lamanya, beribu-ribu tahun lamanya. Seperti yang terjadi di zaman perjanjian lama, para nabi yang adalah penyambung lidah Allah yang melihat adanya praktek-praktek ketidakadilan dari penguasa kepada rakyat biasa, yang terus menyampaikan nubuatan bahwa jika terus terjadi praktek sedemikian, maka kedamaian tidak akan diperoleh, bahkan sebaliknya murka akan menimpa mereka. Nabi Mika adalah seorang yang diutus Allah untuk menyampaikan kepada para pemimpin di kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan bahwa mereka harus menjalankan pemerintahan dengan penuh keadilan dan kebenaran, untuk memperhatikan rakyat banyak dan bukan memperkaya diri dengan cara memeras tenaga tanpa memberi upah yang layak. Selagi selalu bertindak keras kepada rakyat dengan mempergunakan senjata tajam, Nabi Mika yang adalah orang sederhana dari keluarga petani miskin di kampung Moreset sangat tidak setuju dengan sistem pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Karena ketiga raja itu bertindak sewenang-wenang atas rakyat, ia juga terus mengarahkan bangsa yang tertindas itu untuk tetap hidup dalam melakukan kebenaran firman Allah, sehingga janji keselamatan menjadi bagian mereka. Apakah Tuhan Allah itu penonton untuk ketidakadilan terus atas umatnya? Apakah damai tidak akan menjadi bagian orang tertindas? Di manakah kedamaian itu? Di manakah Sion? Di manakah Yerusalem? Di manakah gunung Tuhan? Sion itu adalah nama lain dari kota Yerusalem, seluruhnya yang juga disebut kota Daud setelah ia menaklukkan seluruh kota itu dari tangan orang Yebus, penduduk negeri itu. Yerusalem itu kota yang tidak begitu datar, berbukit dan bergunung-gunung. Kota Yerusalem menjulang tinggi di punggung bukit Yehuda, kira-kira 50 km dari Laut Tengah dan 30 km sebelah barat ujung utara Laut Mati. Nama Yerusalem yang bahasa Ibrani dihubungkan dengan damai atau shalom, dalam bahasa Yunani disebut Jerusalem, seperti dalam Matius pasal 23 ayat 37 yang artinya kudus. Yeros artinya kudus. Arti nama Sion tidak pasti mungkin kering atau tanjakan. Ini sesuai dengan gambaran kedudukan kota, yaitu terletak pada ketinggian. Jadi jika kita menghubungkan semuanya itu, maka ternyata kota Sion itulah kota Yerusalem yang di dalamnya ada bait suci yang merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan bangsa. Yahudi,
dan kehadiran Allah membawa perdamaian. Itulah sebabnya dikatakan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Nabi Mika menubuatkan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini berarti bahwa akan datang saatnya Tuhan Allah bertindak untuk mendatangkan keadilan dan kedamaian bagi semua umatnya, yang tetap mengarahkan pandangan tertuju kepada Allah yang bertakhta di sorga. Itulah masa kedatangan pembebas yang disebut Mesias. Dia adalah anak Allah yang dinubuatkan Nabi Mika akan lahir di kota mungil Bethlehem Efrata. Kita baca itu di Mika pasal 5 ayat 1. Yang kemudian menjalani semua proses sebagai anak manusia yang menderita untuk menyelamatkan semua umat yang percaya. Dan proses itu berlangsung di Sion, di Yerusalem, di kota Allah. Ia tidak datang dengan cara kekerasan untuk merubah situasi, tetapi kedatangannya membawa pengajaran, membawa firman Tuhan, dan firman itu sendiri akan menjadi hakim antara bangsa, menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Dan kekuatan firman itu akan meruntuhkan kekerasan hati para penindas, sehingga alat perang atau pedang dan tombak yang dipakai untuk mensengsarakan rakyat diubah menjadi alat perkebunan atau mata bajak dan pisau pemangkas untuk kesejahteraan rakyat banyak. Itulah yang disebut Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ke kota itulah semua orang harus naik mencapai gunung Allah untuk mengalami damai sejahtera. Gunung adalah suatu wilayah yang tinggi, yang mencapai puncaknya kita harus berjuang maksimal. Seluruh tenaga, pikiran dan perhatian kita diarahkan untuk bisa mencapai puncak itu. Semua yang ada di bawah harus ditanggalkan sehingga tidak membebani kita untuk memanjat sampai ke puncak gunung. Sedemikianlah itu pula kehidupan setiap orang percaya, hendaknya hidup kudus. Dalam bahasa Yunani, hieros, meninggalkan segala bentuk hidup yang mengandung dosa, supaya layak naik ke gunung Allah dan memperoleh damai. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang berseru, yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kita baca Mazmur pasal 24 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Memasuki masa raya Adventus yang keempat adalah masa raya yang terakhir. Marilah kita mengarahkan segenap pikiran dan perasaan kita kepada Mesias yang sudah datang, yang sedang datang, dan yang akan datang itu. Kita sudah harus berada pada puncak di mana segenap hati, pikiran, perasaan, bahkan tubuh kita benar-benar tidak terpikat dengan gemerlapnya dunia yang penuh kecemaran. Sehingga perayaan Natal, yakni peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, merupakan momen yang benar-benar merubah kita menjadi baru, dan kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Naiklah ke gunung Tuhan. Tema perenungan firman di Minggu Advent kita yang terakhir ini mengajak kita untuk tidak berkompromi dengan berbagai dosa, tidak terpikat dengan tawaran kejahatan, dan tidak mudah tertipu dengan kelicikan iblis. Marilah kita tanggalkan segala yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah dan menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gunung Tuhan adalah lambang kemuliaan Allah
di tempat yang maha tinggi, tetapi Ia dalam segala kemuliaannya mau melawat kita di tempat yang hina. Dengan demikian kita harus memiliki kerendahan hati, kebiasaan untuk mengawali suatu kegiatan yang kita boleh lakukan dengan penuh kerendahan hati menyambut kedamaian itu. Damai di hati adalah palungan yang indah bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah kuasa dan kasih setiamu ya Tuhan. Anak-Allah pembawa damai yang memberikan rasa damai di hati setiap orang yang percaya dengan penuh kesiapan hati seluruh hidup secara jasmani dan rohani untuk menyambut kedamaian datang dari Allah Maha Pencipta dan di dalam Yesus Kristus yang sudah lahir dan telah menyatakan kedamaian bagi dunia ini di dalam pengorbanan tubuh dan nyawanya, dan telah bangkit dan memberikan jaminan keselamatan untuk setiap orang percaya dan memiliki kedamaian sampai hari kedatangan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Bimbingan Roh Kudus pimpin kami setiap yang membaca, mendengar dan merenungkan. Sebagai umat-Mu, Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh menyiapkan hati kami, karena firman Tuhan memberikan pedoman bagi kami memasuki masa raya Advent yang keempat ini. Kiranya Nabi Mika sudah menumbuhkan bagi kami agar kami boleh menyiapkan hati kami dengan penuh kerendahan hati untuk naik ke gunung Tuhan menyambut kedamaian itu. Terpujilah ya Tuhan Allah di dalam Yesus firman yang hidup itu. Di dalam tuntunan Roh-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan bagi kita untuk memasuki masa raya Advent yang keempat ini. Kiranya kita jumpa di edisi yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.